Baik, selamat pagi teman-teman PBGT, salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menghayati secara global tentang tema dalam bulan Mei tahun 2020 dari Membangun Jemaat. Tema yang pertama adalah Gembala yang Baik, itu dari Mazmur 23 dan Kitab Injil Yohanes pasal 10. Tema itu mengatakan Gembala dan Pemelihara Jiwamu. Itu sungguh-sungguh dirasakan dan dinikmati oleh pemazmur dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kemudian di Kitab Injil Yohanes, Yesus sendiri mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Ia menuntun domba-dombanya kembali ke kandang dan juga menuntun ketika ia mengeluarkan pada pagi hari. Karena itu teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, tema kita ini bagaikan mata rantai sepeda yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk selanjutnya, tema mengatakan menjadi batu hidup. Nah, dalam 1 Petrus di situ dikatakan batu hidup itu ada 3. Batu hidup, batu penjuru, dan batu-batu yang lain. Nah, batu-batu inilah saudara-saudara, di situ kita akan lihat kualitasnya bagaimana batu hidup dan batu mati. Di Toraja juga masyarakat Toraja tahu persis bahwa batu itu ada 2 bentuknya, ada namanya batu mati dan ada batu hidup. Batu hidup itu adalah memiliki kualitas yang tinggi, sangat keras, dan itu yang dibutuhkan untuk membuat petani dan lain sebagainya untuk di lubang tempat untuk memakamkan jenazah di batu yang hidup itu. Nah, karena itu kalau kita menjadi batu yang hidup, itu berarti kita memiliki hidup yang luar biasa. Itu dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Menjadi batu yang hidup. Lalu yang berikut, peganglah perintahku dan lakukanlah. Perintah-perintah Tuhan, teman-teman, adalah bercerita tentang kebaikan, bercerita tentang apa yang sesungguhnya kita lakukan dalam rangka untuk melakukan perintah Tuhan. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Untuk teman-teman PPGT, saya kira ini sangat penting kita memegang teguh perintah Tuhan dan kita lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai PPGT. Lalu selanjutnya, ketika dikatakan peganglah perintahku dan lakukanlah, kamu adalah saksiku. Nah, ini persoalan bahwa saya katakan tadi sangat menarik tentang khotbah yang ada di dalam Membangun Jemaat pada bulan Mei. Karena sekali lagi saya katakan, dia bagaikan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kamu adalah saksiku. Rasul Petrus mengatakan bahwa kamu adalah saksiku. Itu Yesus sendiri menyampaikan ketika Yesus akan naik ke surga. Ia berusaha mengumpulkan murid-muridnya, lalu ia terangkat ke surga, lalu mereka dikatakan kamu adalah saksiku. Saksi Yesus Kristus yang terangkat ke surga dan telah menerima janji dari Yesus Kristus itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah bertekun di dalam doa bersama. Kondisi bertekun di dalam doa bersama yang telah dialami oleh murid-murid Yesus
ketika mereka berkumpul bersama dan didoakan oleh Yesus sendiri. Dalam khotbah tanggal 24 Mei ada 3 pokok yang telah disampaikan oleh Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Yesus membagi 3 bagian, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus berdoa, mengkonsentrasikan doanya terhadap dirinya sendiri. Kemudian ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19 berdoa untuk murid-muridnya agar semua menjadi satu. Lalu yang ketiga ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26 berdoa untuk semua. Karena dia berdoa untuk semua, di situ dikatakan bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa artinya, saudara-saudara, Yesus berdoa untuk mendoakan murid-muridnya, mendoakan semua orang untuk menuju ke satu ungkapan omnes unum sim. Nah, jadi ayat 21 mengatakan itu, agar semua menjadi satu. Omnes unum sim, agar semua menjadi satu. Nah, jadi semua mata rantai tema-tema yang kita renungkan teman-teman PPGT pada saat ini mengajak kita untuk melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan menjadi gembala yang baik, menjadikan kita menjadi batu penjuru, batu yang punya kekuatan dalam rangka menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Lalu ketika kita sudah menjadi batu penjuru, kita memegang teguh perintah itu dan kita lakukan. Bagaimana teman-teman kita untuk melakukannya? Kalau kita sudah melakukan, tentu dengan sendirinya kita menjadi saksi dari semua itu. Hendaknya teman-teman PPGT menjadi saksi, bertekun di dalam doa dan bersama untuk mendoakan semua orang, mendoakan masyarakat, mendoakan teman-teman PPGT, mendoakan jemaat Tuhan, karena itu adalah tugas kita sebagai Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang ada di dalam lingkup Klasis Makassar Tengah. Selamat untuk menikmati kegiatan-kegiatan bersama di tengah-tengah perjalanan pelayanan kita sebagai PPGT Klasis Makassar Tengah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.